Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa sekalian. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang Business Model Canvas. Sebelum nantinya saya akan menyampaikan juga materi berkaitan dengan Social Enterprise atau Social Business Model Canvas. Baik, langsung saja kita mulai. Nah, apa itu Business Model Canvas? Jadi Business Model Canvas ini merupakan salah satu strategi lah atau salah satu cara yang memang digunakan di awal sebelum kita merintis sebuah bisnis. Nah, metode ini dikemukakan atau dikembangkan oleh Alexander Osterwalder. Jadi setidaknya melalui Canvas atau Business Model Canvas ini, sebelum kita benar-benar menjalankan bisnis, kita sudah tahu kira-kira siapa konsumen, kemudian juga siapa yang akan menjadi partner bisnis kita, kemudian biaya seperti apa saja yang akan kita keluarkan. Selain itu bagaimana cara kita mendistribusikan produk atau jasa yang bisnis kita kelola sebelum dia benar-benar sampai kepada tangan konsumen. Nah, setidaknya nanti saya akan menjelaskan sekitar 9 elemen yang harus kita isi atau kita rumuskan sebelum kita benar-benar menjalankan sebuah bisnis. Nah, elemen yang pertama yaitu segmentasi konsumen. Artinya sebelum kita menjalankan bisnis, kita sudah tahu kira-kira produk atau jasa seperti apa yang akan digunakan atau dibeli oleh konsumen. Nah, kemudian berbicara soal konsumen, apakah kita akan mencoba untuk masuk ke pasar yang lebih luas dalam artian banyak pesaingnya tentu, atau kita akan masuk ke pasar yang spesifik. Misalnya kita akan masuk ke dalam layanan jasa pengelolaan media sosial, atau kita hanya masuk kepada produk dan jasa untuk aktivitas transportasi, persewaan mobil, seperti itu. Nah, jadi kita sebelum benar-benar menjalankan bisnis, kita sudah tahu kira-kira siapa yang akan menjadi calon konsumen dari bisnis kita. Nah, elemen yang kedua yaitu proposisi nilai atau value proposition. Nah, elemen ini berbicara soal kelebihan atau keunggulan daripada produk atau jasa yang akan kita tawarkan kepada segmentasi konsumen yang tadi sebelumnya. Bahwa ada beberapa hal yang mungkin bisa kita jadikan catatan. Yang pertama mungkin saja soal kebaruan daripada produk atau jasa, kemudian juga berbicara soal apakah kita menaruhkan sebuah jasa yang mana memiliki kinerja agar customer agar menjadi lebih efisien, lebih baik dalam proses mengerjakan sesuatu gitu. Kemudian atau berbicara soal desain menawarkan nilai artistik daripada sebuah karya atau sebuah aktivitas ketimbang daripada aspek fungsionalnya gitu. Kalau teman-teman bisa melihat misalkan dari aplikasi Gojek sendiri, nah preposisi nilai yang ditawarkan oleh Gojek adalah soal kemudahan, di mana dengan aplikasi Gojek itu seluruh atau kita dapat di dalam genggaman tangan kita terdapat banyak hal. Kita bisa memesan makanan, kita bisa mengorder ojek, kemudian juga kita bisa mengirim paket lewat Gojek. Artinya adalah bahwa yang ditawarkan oleh aplikasi Gojek adalah kelebihan atau keunggulan produknya yaitu kemudahan atau kepraktisan sehingga memudahkan konsumen untuk menyelesaikan suatu pekerjaan ataupun suatu aktivitas. Nah, elemen yang selanjutnya yaitu channels atau saluran. Bahwa pada elemen ini kita tidak hanya berbicara soal bagaimana cara kita mengirimkan, mentransfer atau menyampaikan produk atau jasa yang akan kita jual kepada konsumen. Akan tetapi kita juga berbicara soal bagaimana metode seperti apa yang bisa digunakan oleh konsumen apabila mereka punya keluhan, kemudian bagaimana proses after sales atau ketika barang tersebut sudah diterima oleh konsumen, apabila mereka ingin komplain atau apabila mereka ingin melakukan refund atau apabila mereka ingin menukar barang yang serupa gitu. Nah, jadi pada elemen ini kita akan mencantumkan berbagai macam hal.
Misalnya tadi dalam hal penjualan, apakah kita akan menjual langsung masuk ke toko-toko, ke minimarket, atau kita akan menggunakan website kita untuk berjualan, atau kita akan memanfaatkan beberapa marketplace seperti Bukalapak, Tokopedia untuk melakukan penjualan begitu. Kemudian juga kita berbicara soal apakah kita akan menjual secara offline atau secara online gitu. Dan tentu soal bagaimana barang ini akan sampai di konsumen. Apakah kita akan mengantarkan sendiri, kita sebagai pebisnis dan juga nantinya akan ada pekerja yang akan mengirimkan barang misalnya kepada konsumen, atau kita akan menggunakan pihak ketiga atau akan menggunakan jasa pihak ekspedisi seperti JNE, JNT begitu. Nah, di dalam elemen ini, di dalam elemen saluran ini, semua hal tersebut akan kita tuliskan, akan kita sampaikan sehingga kita tahu bagaimana barang kita ini akan pindah dari titik A ke titik B, akan pindah dari pabrik sampai benar-benar ada di tangan konsumen begitu. Kemudian elemen yang berikutnya yaitu sumber pendapatan daripada bisnis atau perusahaan yang akan kita jalankan. Yang jelas tadi bahwa salah satu sumber pendapatan yang akan menjadi sumber pokok lah bagi bisnis kita yaitu dari proses jual beli barang atau jasa yang kita lakukan antara kita dengan konsumen. Akan tetapi sebenarnya ada banyak berbagai macam cara kita untuk mendapatkan uang. Bisa saja kita mungkin tidak menjual atau tidak menjual barang kepada konsumen, akan tetapi kita sifatnya lebih kepada meminjam. Misalnya kalau teman-teman pernah melihat ada perusahaan yang dia meminjamkan atau merental eskavator, atau kemudian ada perusahaan-perusahaan yang dia meminjamkan atau merental kamera. Selain dia memperjualbelikan kamera, dia juga menyediakan jasa rental kamera gitu. Jadi intinya adalah pada elemen ini kita harus menyebutkan dari mana saja perusahaan kita akan mendapatkan uang. Selain disebutkan semua, selain daripada hasil jual beli barang yang kita lakukan dengan konsumen. Nah, elemen berikutnya yaitu sumber daya atau key resource. Artinya bahwa dalam elemen ini kita akan menuliskan berbagai macam sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan kita. Nah, sumber daya dalam hal ini tidak terbatas hanya kepada yang berbentuk fisikal, dalam artian misalnya kita punya pabrik atau kita punya rumah untuk memproduksi barang gitu. Akan tetapi berbagai macam hal yang dimana dia juga mungkin tidak dapat dilihat ataupun tidak dapat diukur. Yaitu misalnya salah satunya ada brand, ada hak paten, ada copyright. Jadi ketika kita akan menjalankan sebuah bisnis, harapannya kita juga sudah memikirkan apakah misalkan merek dagang kita ini akan bersinggungan dengan kompetitor gitu. Kemudian apabila ternyata merek dagang kita ini baru, bagaimana cara kita untuk memastikan bahwa kompetitor tidak akan meniru atau tidak akan menjiplak atau tidak akan mengambil hak merek dagang kita ini. Nah, semua hal tersebut disampaikan di dalam kotak ataupun elemen sumber daya ini. Baik, nah elemen berikutnya yaitu hubungan konsumen atau customer relationship. Nah, memang agak sedikit sulit membedakan antara hubungan konsumen dengan channel. Tapi pada intinya adalah kalau hubungan konsumen ini kita berbicara soal relationship antara kita dengan calon konsumen tadi. Dalam artian seperti ini, apakah ketika kita melakukan jual beli barang, bahwa hubungan kita dengan konsumen akan terputus pada saat itu juga ketika kita menerima uang dan konsumen menerima barangnya, atau kita akan mendapatkan atau mengutamakan sifat hubungan jangka panjang. Artinya mungkin kita mengharapkan agar konsumen datang lagi kepada kita, agar konsumen datang lagi untuk menggunakan jasa kita gitu. Nah, metodenya salah satunya itu dengan cara promosi mungkin, atau kita menawarkan promo-promo produk, promo-promo jasa yang secara khusus memang ditujukan untuk konsumen yang punya loyalitas tinggi kepada bisnis kita.
Nah, di dalam elemen ini kita sampaikan semua hal tersebut tadi. Elemen berikutnya yaitu key activities atau aktivitas yang dijalankan. Artinya kembali lagi tadi kepada beberapa elemen di awal. Apakah kita akan menjalankan sebuah bisnis? Misalnya kita menjalankan bisnis ekspedisi, artinya aktivitas utama yang kita jalankan yaitu mengirimkan produk dari kota A ke kota B gitu. Atau kemudian kita akan menjalankan bisnis catering, artinya apa? Artinya kita akan merancang atau membuat suatu makanan. Nah, di sini nanti di dalam kotak elemen ini disampaikan kira-kira aktivitas inti apa yang akan dijalankan oleh bisnis kita. Nah, untuk bagian atau elemen kerjasama ini, kita akan melis kira-kira perusahaan ataupun organisasi ataupun individu siapa saja yang akan menjadi partner bagi bisnis kita. Sebagai contoh, misalnya kita akan menjalankan sebuah bisnis catering tadi. Artinya apa? Salah satu partner yang paling potensial yaitu Gojek dan Grab. Nah, kemudian bagaimana cara kita menjangkaunya, yaitu dengan cara mendaftarkan bisnis kita sehingga terdaftar sebagai outlet di GrabFood ataupun mungkin di GoFood gitu. Nah, dari sini di elemen ini teman-teman bisa melis berbagai macam perusahaan ataupun organisasi yang kemudian akan membantu kita ataupun memudahkan kita dalam aktivitas bisnis gitu, dalam menjalankan beberapa aktivitas-aktivitas yang sudah kita listkan di elemen sebelumnya. Nah, ini untuk elemen berikutnya yaitu struktur biaya ataupun segala macam hal yang akan dikeluarkan oleh kita, yang akan dikeluarkan oleh perusahaan kita. Nah, jadi di sini bisa dirumuskan kira-kira kalau tadi contohnya kita akan membuat usaha catering, jelas membeli bahan pokok, membeli sayuran, kemudian juga di dalam sini juga akan disebutkan beberapa biaya-biaya. Misalkan kita punya fixed cost antara lain mungkin sewa kantor, sewa gedung, sewa rumah untuk tempat bisnis kita, atau kemudian kalau tadi kita akan menjalankan bisnis rental, tentu kita akan mengeluarkan biaya-biaya seperti maintenance mobil, kemudian membayar pajak mobil gitu. Nah, di sini di dalam elemen ini akan disebutkan hal-hal yang intinya adalah aktivitas apapun yang dimana perusahaan harus mengeluarkan uang, dimana kita sebagai pebisnis akan mengeluarkan uang. Akan kemudian ditulis dan di breakdown secara kalau bisa sedetail mungkin. Nah, dari keseluruhan elemen yang saya sebutkan tadi, 9 elemen yang saya sebutkan tadi, apabila kita rangkai atau kita susun menjadi satu, maka akan terlihat seperti ini. Jadi bahwa di bagian sini, di bagian awal ini adalah berbagai macam aktivitas inti lah daripada bisnis yang kita jalankan. Kemudian di sini di value proposition kita berbicara soal nilai apa sih sebenarnya yang ingin kita sampaikan kepada konsumen. Apakah itu kebaharuan produk, apakah itu kita berbicara soal memudahkan pekerjaan konsumen dan berbagai macam hal lainnya. Nah, di sini juga di kotak yang berikut ini kita berbicara soal bagaimana produk kita disampaikan kepada konsumen, kita berbicara soal siapa saja konsumen kita berbicara soal bagaimana cara kita memaintain ataupun memastikan bahwa agar produk kita tetap bisa digunakan, tetap bisa dibeli oleh konsumen dalam jangka waktu yang panjang gitu. Nah, di kotak bawah ini akan muncul kira-kira biaya apa saja yang akan dikeluarkan gitu. Nah, kemudian di kotak yang berikut ini dari proses jual beli yang kita lakukan di sini tadi akan muncul misalnya di sini ada profit keuntungan gitu dari penjualan barang, atau kemudian 2
biaya sewa, maksud saya ya biaya sewa dari barang yang kita sewakan kepada konsumen. Ya, nanti lebih detailnya bagaimana cara menggunakan ini akan saya contohkan di penjelasan selanjutnya. Kita akan menggunakan studi kasus sehingga lebih mudah bagi teman-teman sekarang untuk mencerna bagaimana cara kita menggunakan bisnis model Canvas ini. Baiklah teman-teman sekalian, cukup sekian dulu untuk video saya kali ini. Saya harap penjelasan tadi cukup clear berkaitan dengan bisnis model Canvas. Sebelum kita akan masuk ke social business ataupun social entrepreneur model Canvas. Seperti itu dulu. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.